Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, saya sudah tidak live. Kita bahas mengenai keganjalan-keganjalan yang saya temui, men. Selama hampir 7 bulan saya di lapangan. Sebelumnya, terima kasih kawan-kawan. Ini saya tidak bisa tidur karena saya mengganjal. Dan jam 7 saya harus rapat relawan. Jadi ini sudah jam 3. Jadi saya tidak akan tidur. Saya akan lebih bersuara waktu bersama kalian. Saya berhati-hati dalam berbicara karena saya takut dari hasil pembicaraan ini mungkin saya bisa digoreng dengan pasal-pasal karet. Ya mungkin dijeblosin supaya saya diam. Tapi saya nggak akan diam karena teman-teman saya sekarang udah sengsara. Teman saya udah sekarat. Banyak perusahaan teman saya bangkrut. Banyak teman-teman saya di PHK. Banyak teman saya yang dipermasalahin juga. Jadi kita akan bersuara. Oke. Ini ya. Perkataan ini tidak mewakili sebuah disclaimer ya. Saya tidak mewakili manapun. Saya tidak mewakili dokter, saya tidak mewakili UMKM, saya hanya berbicara sebagai seorang warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk berbicara. Tapi saya akan membatasi, saya tidak akan berkata-kata kotor, saya tidak akan menuduh siapapun, tapi hanya saya melemparkan apa yang saya temuin. Gini, pertama, kita akan bahas mengenai yang namanya rapid test, ya kan? Rapid test serologi pada bulan Maret 2020, bosku. Ya, asal kalian tahu, pada bulan Maret 2020, ada sebuah statement di koran yang mengatakan alat deteksi COVID diimpor. Pada saat itu orang rame-rame pengen memiliki alat tes COVID ini yang bernama rapid test serologi. Ya kan? Rapid test serologi ini pada waktu itu dihargai 400 sampai 600 ribu. Yang kita nggak tahu ini sahihnya gimana, efektivitasnya gimana, diimpor dari negara mana, diproduksi negara mana, tapi tiba-tiba ada di Indonesia. Pada waktu itu Persatuan Dokter Klinik di Indonesia sudah mengatakan dengan sangat jelas rapid test serologi tidak bisa dijadikan batasan gold standar. Ya, tetapi hanya bisa dijadikan sebagai alat screening. Gold standar tetaplah PCR swab test. Alih-alih untuk melakukan pemasaran PCR swab test atau menekan harga swab test supaya lebih murah dan bisa dijangkau oleh semua warga, tetapi kita malah mengimpor jutaan pasang rapid test, bosku. Entah itu pihak swasta atau pihak resmi. Dan tanpa alih-alih kita nggak tahu gimana caranya di lapangan, rapid test ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh banyak instansi dan perusahaan, bosku. Ya, ada kalau kita transport harus pakai rapid test, harus kita kuliah harus rapid test, kerja kantoran harus rapid test. Ya, sekarang saya tanya kepada semua orang yang mendengarkan ini ataupun melakukan cek rapid test, tanyakan pada diri Anda masing-masing, tanyakan pada hati nurani Anda masing-masing. Kalau rapid test memang berlaku 14 hari, padahal false positif dan negatifnya ada, terus apa yang menjamin kalau saya rapid test sekarang negatif, terus besok saya jalan-jalan kemana-mana sama orang OTG, terus tes ini berlaku 14 hari, masuk akalnya di mana, bos? Saya punya hasil ceknya, ya, saya punya hasil ceknya, ya, saya punya hasil ceknya, saya baca rapid test antibody test for COVID-19 non-reaktif. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test pasien dinyatakan sehat dan bebas dari COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari ke depan. Nih ya, saya kasih tahu nih. Saya sudah nih ya. Lihat. Dr. Mandiraudi, surat keterangan sehat. Lihat ya. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test, pasien dinyatakan sehat dan bebas COVID dalam jangka 14 hari. Sekarang saya jawab, dari mana kita bisa dinyatain bebas COVID? Rapid test itu cuma screening. Sementara rapid test ini kebijakan semua di pemerintah daerah, di pemerintahan pusat, di kantor, swasta, perusahaan, kesehatan, kereta api. Kalau kita ada rapid test non-reaktif, kita dinyatakan bebas COVID 14 hari. Ini surat sakti, coy. Sekarang
Sekarang kalian pikir pakai logika ini hal pertama, saya di lapangan 7 bulan, saya tidak mewakili manapun, tidak mewakili relawan, tidak mewakili nakes, tidak mewakili UMKM. Saya berbicara sebagai Tirta. Nih, 14 hari, kalau kamu rapid test, membayarkan sejumlah uang untuk rapid test, itu screening. It means kalau screening, ya itu berlakunya harus diagnosa. Terus kalau kamu screening ditulis rapid test antibody non-reaktif, kamu akan mendapat surat keterangan sehat, yang dimana surat keterangan sehat ini sesuai kebijakan akan berlaku 14 hari. Jadi kalau kamu ya membawa surat ini bosku, dan ini baru satu, ada di berbagai perusahaan banyak surat ini keluar, kamu bisa kemana-mana bebas 14 hari bosku. Sekarang bayangkan kalau kamu punya surat ini, terus kamu makan di restoran, kamu dugem, gak pakai masker, gak pakai apapun, kamu punya surat ini, kamu tinggal tunjukin, men, saya bebas COVID loh. Terus, hah? Lu pikir pakai ini ya, sudah jelas gold standarnya tuh PCR swab, bos. PCR swab adalah gold standar untuk menentukan seseorang. Terus kenapa bisa di Indonesia rapid test dijadikan sebuah syarat administrasi untuk kita kemana-mana, bos? 7 bulan saya dites berkali-kali, dicoblos berkali-kali. Kalau saya negatif, saya mendapatkan surat keterangan sehat, bebas COVID. Screening jadi bebas COVID. Hah? Lu pikir, bos, ini baru satu hal, bos. Sekarang pertanyaannya, kedua, jika memang ini screening, gold standarnya PCR, kenapa dari awal bulan Februari ketika COVID merebak di Wuhan, kenapa negara kita tidak membeli swab test dalam jumlah yang besar? Kita sudah tahu Indonesia itu tidak memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Sekarang semua orang berteriak, kapasitas ICU kita penuh. Memang karena dari dulu, 10 tahun yang lalu, emang fasilitas kesehatan kita terbatas dan belum merata. Yang Jakarta sama Papua itu beda jauh. Kenapa anggaran kita tidak dipakai untuk merapikan fasilitas kesehatan kita? Kenapa anggaran kita tidak dipakai untuk memperbanyak swab test sehingga swab test menjadi murah dan bisa dijangkau oleh semua warga? Kenapa kita order rapid test? Hah? Kenapa kita order rapid test? Kenapa kita membuat kebijakan rapid test administrasi? Semua yang nonton, ayolah kita bicara. Gak usah menutup-nutupi fakta yang kita temuin selama 7 bulan di lapangan. Rapid test itu screening. Kenapa menjadi syarat kalau kita dapat surat, kita sakit 14 hari gak bisa kemana-mana? Hah? Emosi, bos. Karena apa? 7 bulan kami saya di lapangan, saya tiap rapid dapat surat ini, saya kemana-mana, ke pasar, kontak dengan orang, ya, ke daerah red zone, ya, lalu kita survei ke rumah sakit darurat, kita donasi kemana-mana, benar? Dan ketika saya menunjukkan surat ini, saya tidak dicek lagi, bos. Hah? Saya 7 bulan. Kenapa saya baru bersuara sekarang? Kita mengamati, bos. Untuk memahami sebuah sistem, kamu harus memahami sistem tersebut, ikut di dalamnya, menjadi malware. Anggap saya malware, saya ikut sistem lama banget dan saya mengetahui bahwa, men, ada yang gak beres di sini, men. Kenapa saya baru sekarang teriaknya? Karena saya pengen melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa? Ini benar realita nggak?
Apakah satu kota, 2 kota, 3 kota? Saya ke kota Joglo Semar, ke kota Bali, ke kota Makassar, Surabaya, semuanya sama, bos. Saya bisa berbicara karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jika 4 bulan yang lalu saya berbicara, mungkin orang tidak akan percaya, nganggap saya cari sensasi. Tapi saya sekarang mengikuti sebuah sistem. Saya mengikuti semuanya. Saya keliling kota, dan tiap saya mendapatkan surat ini, saya tidak menjaga instansi ya. Siap kita mendapatkan surat keterangan sehat, ya. Loh, para dokter jangan menyuruh saya tidur. Anda bicara fakta. Surat rapid test mendapatkan surat keterangan sehat yang bisa dibuat kemana-mana selama 14 hari. Gak peduli kamu kemana aja. Hah? Anda para dokter harusnya juga berbicara. Ini udah paling aneh, bos. Dan semua disalahkan ke rumah sakit, seolah-olah rumah sakit yang bisnis. Kebijakan ini yang waris siapa? Hah? Kebijakan ini yang waris siapa? Jangan dilempar ke rumah sakit, seolah-olah rumah sakit yang butuh duit. Surat ini berlaku 14 hari, bos. Dan ini dikeluarin oleh banyak lab. Jika kamu rapid mendapatkan surat keterangan ini, 14 hari kamu bebas kemanapun. 150.000. Poin nomor 2, di bulan Maret 2020 harga rapid 600.000 rupiah. Ya, saya saksinya di lapangan 7 bulan. Saya mengikuti semua sistem yang ada dari bulan Maret sampai bulan September 2020. Saya keliling di semua kota. Saya mengikuti harga perkembangan rapid di Indonesia. Dari harga 600.000 rupiah di e-commerce sampai sekarang hanya berharga 150.000 rupiah. Kemana aja Bung Tirta, saya ngikuti sistem. Saya bisa bicara karena saya keliling 17 kota di Indonesia. Kalau saya tidak keliling, saya tidak akan berani berbicara karena nggak ada bukti. Kedua, 600.000 rupiah di bulan Maret sekarang menjadi 150.000 rupiah. Selisih 450 rupiah itu kemana, bos? Kalau memang rapid bukan bisnis, kenapa di awal saya membayar 600.000 rupiah untuk rapid? Sekarang saya yang membayar 150.000 rupiah. Bahkan beberapa BUMN menjual 95.000 rupiah untuk rapid. Lalu kemana selisih 500.000 rupiah yang saya bayarkan dari bulan Maret dan April? Kalau Anda mengatakan, saya kenapa berani bersuara sekarang? Karena saya mengikuti sistem selama 7 bulan. Gak usah melarang saya tidur. Gak usah melarang saya tidur. Karena saya tidak akan bisa tidur. Jam 7 saya harus rapat. Tanyakan pada kalian, berpikirlah kalau memang rapid itu memang bisnis, saya bilang. Di bulan Maret, April harganya 600.000 rapid itu. Saya keliling di banyak e-commerce, ada orang nawarin donasi, ada orang jual. Saya sudah capture. Bukti saya lengkap. Di handphone saya, di email saya, selama setengah tahun, banyak oknum yang mengaku dan menjualkan rapid. Tapi saya tolak. Banyak oknum menjualkan rapid ke saya. Saya tolak. Banyak oknum meminta dicarikan pembeli ke handphone saya. Hah? Banyak orang meminta, dok, butuh donasi rapid atau enggak? Kami punya loh. Saya bisa bicara karena saya selama setengah tahun di sistem, dan banyak orang yang DM saya, WA saya, email saya, ya, menggunakan handphone, ya, dan di handphone ini ada orang WA saya mengatakan, dok, butuh rapid tidak? Buat donasi. Harganya segini loh, termurah. Anda katakan itu bukan bisnis. Hah?
Kalian semua diam karena takut dicabut izinnya. Ini baru rapid. Saya bisa bicara karena ada oknumnya yang menawarin. Saya tidak akan berkata-kata kotor karena saya bisa goreng di sini. Ada orang yang mengeluarkan, oknum-oknum yang mengeluarkan statement dan menawarkan ke saya, Dok, butuh rapid. Dan itu nggak satu, belasan orang. Jika memang rapid untuk warga, gratiskan, bos. 2, harga yang nggak masuk akal. 3, kita sudah tahu red zone kita itu di kota besar. Kota besar, bos. Ya. Di kota besar, red zone kita. Kenapa di kota besar? Sudah tahu solusi dari penatasan COVID itu adalah 3T. Tes, tracing, dan treatment. Jadi kalau tracing itu harus dilakukan swab secara menyeluruh bagi warga. Negara harus hadir untuk menjamin kesehatan rakyat. Ya, kenapa kita hanya disuruh edukasi doang? Kenapa saya harus disuruh nyuruh orang pakai masker doang, bos? Kenapa kita tidak memberikan swab gratis bagi warga-warga yang terdampak di daerah red zone? Anda berpikir, silakan Anda berdebat selama 7 bulan saya mengamati, bos. Ya, Anda pikir dengan kepala Anda, hati nurani Anda yang nonton ini, silakan Anda berpikir. Solusi dari COVID itu ada 3T, tes, tracing, dan treatment. Apa yang dilakuin negara kita? Membayar influencer untuk gerakan edukasi selama setengah tahun, bos. Red zone, saya bilang, red zone kita itu ada di kota besar, ya. Kenapa sejak awal tidak ada swab gratis untuk seluruh warga? Alih-alih kita mengimpor rapid test untuk syarat administrasi. Tanyakan pada kalian semua, rakyat jelata dan dokter. Buat para teman-teman saya sejak dokter, Anda tahu jawabannya COVID itu solusinya 3T. Tes, tracing, treatment. Tesnya swab tes, tracingnya swab tes, treatmentnya obat, suruh istirahat bed rest. Sekarang apa yang kita lakuin, men? Kita nyuruh orang edukasi terus, pakai masker terus tanpa tahu vaksinnya keluar kapan. Tidak ada jaminan vaksin itu ada, men. Ini masih level 3. Kalian semua belum tahu bahwa vaksin itu belum tentu lolos. Kita semuanya mendapat harapan yang belum tahu kejadian apa enggak. Anda pikir, men. Anda pikir semuanya aku nggak, silakan kalau misal video ini kena kasus lah, kena apa itu namanya, pasal karet atau apa, saya tidak nyindir siapapun, cuman saya ajak kalian berpikir masing-masing dengan hati kalian dan otak kalian. Solusi dari COVID adalah 3 tes, bro. Tes, tracing, dan treatment, bos. Sekarang saya tanya kepada kalian, 7 bulan saya di sini, bos. Yang saya lakukan 7 bulan itu adalah edukasi tanpa harus tahu vaksin keluar kapan, bos. Saya harus edukasi ke 270 juta orang gitu untuk pakai masker terus, sementara teman-teman saya mati kelaparan. Harusnya swab test untuk negara, untuk daerah yang red zone. Kenapa malah impor rapid? Ini SKCK yang baru, rapid test.
Swab tes sekarang seharga 1,5 juta, 1,9 juta. Anda bisa cek video vlog saya di YouTube. Kita diskusi dengan salah satu perwakilan rumah sakit yang mengatakan emang swab tes harganya 1,5 juta. Dan ditanggung pemerintah kalau kamu ada gejala atau COVID. Bayangkan ada orang, rakyat jelata, gajinya UMR cuma 3,8 juta. Dia ingin cek, saya pengen swab 1,5 untuk swab tes. Jika kalian bergejala mirip COVID, baru diganti. Gimana kita mau sembuh bro, swab tesnya aja mahal.